Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan nama anggota kelompok 1 Nurul Awalia S, 2 Patricia Wulandari, 3 Suhufil, 4 Fitriani, 5 Burhan. Program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami akan menjelaskan terkait materi kewajiban jangka panjang yang bersumber dari salah satu buku pengantar akuntansi 2, penulis Agus Purwaji Wiwiwo Haji Murtanto, penerbit Salemba 4. Pengertian dan klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang masa jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan dan pelunasannya menggunakan sumber daya yang tidak dikategorikan sebagai aset lancar. Ada 3 karakteristik yang melekat dalam kewajiban. 1. Kewajiban telah ada pada saat sekarang. 2. Akan terjadi arus kas keluar di masa mendatang. 3. Transaksi yang menimbulkan kewajiban tersebut telah terjadi di masa lalu. A. Utang wesel jangka panjang. Pengertian utang wesel jangka panjang. Utang wesel adalah utang dengan surat berharga yang berisi mengenai perintah tanpa bersyarat dari pihak penerbit wesel kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah contoh mencatat ke dalam jurnal peminjaman dengan wesel jangka panjang. Angsuran utang wesel jangka panjang. Pada umumnya, pelunasan utang wesel yang bersifat jangka panjang dilakukan dengan cara angsuran periodik. Besarnya nilai angsuran terdiri dari sebagian pokok pinjaman dan bunga wesel yang telah menjadi beban sampai dengan saat pembayaran angsuran. Besarnya nilai angsuran utang tidak sama setiap periode angsuran. Besarnya nilai angsuran utang setiap periode angsuran berbeda antara periode yang satu dengan periode yang lain. Besarnya nilai angsuran utang terdiri dari bunga wesel yang telah menjadi beban sampai dengan periode angsuran ditambah dengan sebagian angsuran pokok pinjaman. Berikut adalah contoh pencatatan pembayaran angsuran pertama utang wesel jangka panjang dan contoh pencatatan peminjaman dengan wesel jangka panjang. Besarnya nilai angsuran utang sama setiap periode angsuran. Pada nilai angsuran utang yang besarnya tidak sama setiap periode angsuran, nominal pembayaran setiap angsuran utang weselnya berbeda, dengan rincian yakni angsuran pokok pinjaman tetap sama, tetapi nilai bunga weselnya berbeda. Lain halnya dengan cara pembayaran wesel yang nominal angsurannya sama. Pada setiap periode pembayaran, nominal angsuran utang wesel adalah sama. Berikut contoh komposisi angsuran utang per tahun. Contoh pencatatan ke dalam jurnal atas angsuran pertama dan jurnal atas pembayaran angsuran kedua. Dan berikut jurnal atas pembayaran angsuran ketiga atau terakhir. B. Hutang obligasi. Pengertian dan jenis obligasi. Salah satu pemenuhan kebutuhan dana yang nilainya sangat besar dan bersifat jangka panjang adalah dengan menerbitkan obligasi kepada masyarakat atau publik melalui pasar modal. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang surat dengan imbalan sejumlah bunga tertentu. Obligasi berdasarkan jatuh tempo. Jenis obligasi ini dibedakan menjadi obligasi biasa dan obligasi berseri. Obligasi biasa sering disebut dengan obligasi berjangka. Obligasi ini adalah obligasi yang diterbitkan dan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Obligasi berseri. Obligasi ini adalah obligasi yang memiliki beberapa seri dan waktu tanggal jatuh tempo yang berbeda. Penerbitan obligasi ini dilakukan secara bertahap berseri sehingga tanggal jatuh temponya akan berbeda setiap serinya. Obligasi berdasarkan bentuk. Dari bentuknya, obligasi dibedakan menjadi 2, yakni obligasi atas nama
dan obligasi atas unjuk. Obligasi atas nama adalah jenis obligasi dengan identitas dari pemilik obligasi yang tercantum dalam surat obligasi. Obligasi atas unjuk. Obligasi ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam obligasi ini tidak tercantum identitas pemilik obligasi, sehingga apabila terjadi pengalihan kepemilikan tidak perlu memperoleh konfirmasi persetujuan perusahaan penerbit obligasi. Obligasi berdasarkan jaminan. Berdasarkan ada tidaknya jaminan, obligasi dibedakan ke dalam obligasi yang dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Obligasi yang dijamin adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut diasuransikan untuk mendapatkan jaminan oleh pihak perusahaan penjamin atau aset perusahaan menjadi jaminan sehingga pemegang obligasi tidak merasa khawatir terhadap pelunasannya pada saat jatuh tempo. Obligasi yang tidak dijamin adalah obligasi yang pada saat diterbitkan oleh perusahaan tidak diasuransikan kepada pihak penjamin. Obligasi berdasarkan sifat yang dapat ditukar dengan saham. Berdasarkan sifat obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham, obligasi dibagi menjadi dua, yakni obligasi yang dapat ditukar dengan saham dan obligasi yang tidak dapat ditukar dengan saham. Obligasi yang dapat ditukar dengan saham adalah obligasi yang pada saat awal penerbitannya telah dinyatakan memiliki kriteria tertentu, yakni suatu saat dapat ditukar dengan saham. Obligasi yang tidak dapat ditukar dengan saham adalah obligasi yang ketika diterbitkan tidak memiliki kriteria tertentu sehingga obligasi tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pihak penerbit atau dapat ditebus kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Keuntungan penerbitan obligasi. Kebutuhan dana yang bersifat jangka panjang kecuali dapat dipenuhi melalui penerbitan obligasi, dapat juga dipenuhi dengan menerbitkan saham. Obligasi dan saham memiliki perbedaan yang mendasar. Saham adalah bukti atas kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi adalah bukti bahwa pemegang surat telah memberikan pinjaman dana kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Bagi perusahaan atau debitur, menerbitkan obligasi memiliki beberapa keuntungan yang diantaranya sebagai berikut. 1. Kreditur atau pemegang obligasi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pemilik perusahaan masih memiliki kendali penuh terhadap operasional perusahaan. 2. Bunga obligasi yang dibayar oleh perusahaan dapat dikurangkan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi pajak. 3. Laba per lembar saham lebih besar apabila dibandingkan dengan menerbitkan saham-saham karena laba per lembar saham diperoleh melalui perbandingan antara laba bersih dengan seluruh jumlah lembar saham yang beredar. 4. Beban bunga yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya saham. Penerbitan dan penjualan kewajiban. Keputusan menerbitkan obligasi didasarkan pada mekanisme rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh seluruh pemegang saham di perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat perusahaan menerbitkan obligasi antara lain: 1. Tanggal pengeluaran obligasi. 2. Nilai nominal obligasi. 3. Tingkat suku bunga nominal. 4. Tanggal jatuh tempo obligasi. 5. Tanggal bunga obligasi. 6. Tingkat suku bunga pasar. Nilai teoretis utang obligasi. Dalam transaksi obligasi secara teoretis, besarnya nilai atau harga jual obligasi pada hakikatnya merupakan nilai sekarang atau nilai tunai dari besarnya nilai bunga obligasi periodik di masa yang akan datang selama periode utang obligasi dan besarnya nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Contoh faktor bunga nilai sekarang untuk setiap Rp1. Penjualan obligasi pada tanggal bunga. Perusahaan mencatat transaksi penjualan obligasi ke dalam jurnal dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun utang obligasi. Besarnya nilai kas yang diterima adalah
sebesar harga penjualan obligasi, sedangkan besarnya nilai utang obligasi adalah sebesar nilai nominal dari obligasi. Obligasi terjual sebesar nilai nominalnya. Apabila obligasi terjual sebesar harga nominal, kas yang diterima akan sebesar nilai nominal obligasi. Nilai tersebut tidak menimbulkan premium maupun diskonto. Obligasi terjual di atas nilai nominal. Apabila obligasi terjual di atas harga nominalnya, besarnya kas yang diterima adalah di atas harga nominal obligasi, sehingga timbul premium utang obligasi. Tingkat suku bunga nominal lebih besar dari tingkat suku bunga efektif, sehingga harga jual bersih di atas harga nominal obligasi. Contoh pencatatan utang obligasi jangka panjang. Obligasi terjual di bawah nilai nominal. Apabila penjualan obligasi terjual di bawah harga nominalnya, besar kas yang diterima adalah di bawah harga nominal obligasi, sehingga timbul diskonto utang obligasi. Tingkat suku bunga nominal lebih kecil dari tingkat suku bunga efektif, sehingga harga jual bersih di bawah harga nominal obligasi. Penjualan obligasi di antara dua tanggal bunga. Penjualan obligasi yang dilakukan bertepatan dengan tanggal penerbitannya telah dijelaskan sebelumnya, tetapi obligasi juga sering dijual setelah penerbitan sehingga transaksi tersebut terjadi di antara dua tanggal bunga. Obligasi terjual di bawah tanggal nilai nominal. Pembayaran bunga nominal. Setelah penerbitan dan penjualan obligasi, secara periodik perusahaan harus membayar bunga obligasi pada periode tanggal bunga untuk masa bunga yang telah lewat, tanpa mempertimbangkan besarnya nilai harga jual. Dalam pembayaran bunga obligasi pun tidak mengindahkan apakah tanggal penjualan obligasi dengan tanggal penerbitan obligasi sama atau berbeda. Berikut contoh pencatatan pembayaran bunga obligasi untuk semester 1 dan contoh pencatatan penyesuaian bunga obligasi untuk semester 1. Contoh pencatatan pembayaran bunga obligasi untuk semester 1. Pencatatan pembayaran bunga obligasi untuk periode pertama. Contoh pencatatan penyesuaian bunga obligasi untuk semester 1 dan contoh pencatatan pembayaran bunga obligasi untuk semester 1. Amortisasi, diskonto, dan premium utang obligasi. Apabila pada saat penjualan obligasi terjadi perbedaan antara harga jual bersih obligasi dengan nilai nominal obligasi, diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi akan muncul. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan amortisasi terhadap diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi tersebut dari sejak terjadinya penjualan obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Metode garis lurus. Proses amortisasi diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Dalam metode ini, amortisasi dialokasikan dalam besarnya nilai yang sama untuk setiap periode. Pencatatan amortisasi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pencatatan pembayaran bunga obligasi dan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Contoh pencatatan amortisasi premium utang obligasi untuk semester 1 dan pencatatan amortisasi premium utang obligasi untuk semester 2. Metode bunga efektif. Pada periode garis lurus, amortisasi dialokasikan dalam besaran nilai yang sama setiap periodenya. Berdasarkan metode bunga efektif, besaran nilai beban bunga yang dicatat selalu berubah setiap periode sesuai dengan besaran nilai buku utang obligasi pada awal periode. Tingkat suku bunga yang digunakan dalam metode bunga efektif adalah suku bunga pasar pada saat obligasi dijual. Contoh tabel amortisasi premium utang obligasi dengan metode bunga efektif. Contoh pencatatan amortisasi obligasi untuk semester 2 dan pencatatan amortisasi obligasi untuk semester 1.
contoh pencatatan amortisasi utang obligasi untuk semester 1 dan contoh pencatatan amortisasi obligasi untuk semester 2. Pelunasan pada saat jatuh tempo obligasi. Untuk transaksi penjualan obligasi, apabila harga jual di atas nilai nominal obligasi, premium utang obligasi akan muncul. Sebaliknya, apabila harga jual di bawah nilai nominal obligasi, timbul diskonto utang obligasi. Dengan demikian, perlu dilakukan amortisasi sampai dengan jatuh tempo untuk premium utang obligasi atau diskonto utang obligasi agar pada saat jatuh tempo nilainya sama dengan nilai nominal obligasi. Contoh pencatatan amortisasi utang obligasi untuk semester 2 dan pencatatan amortisasi obligasi untuk semester 2. Penarikan obligasi sebelum jatuh tempo. Salah satu jenis obligasi yang ada di pasar modal adalah Collabe bond, sertifikat obligasi yang dapat ditarik kembali sebelum tanggal jatuh tempo atas dasar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Apabila hal tersebut dilakukan, perusahaan harus membayar utang sebesar nilai nominal obligasi ditambah dengan premi penarikan dan beban reakuisisi. Contoh pencatatan pelunasan utang obligasi pada saat jatuh tempo. Contoh perhitungan nilai buku obligasi. Contoh pencatatan penarikan kembali utang obligasi sebelum jatuh tempo. Konversi obligasi menjadi saham. Salah satu jenis obligasi yang beredar adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham sebelum jatuh tempo yang dinamakan convertible bond. Bagi perusahaan, apabila obligasi diubah menjadi saham, artinya perusahaan mengubah utang menjadi ekuitas pemilik. Contoh pencatatan penarikan kembali utang obligasi sebelum jatuh tempo. C. Utang hipotek. Pengertian dan karakteristik utang hipotek. Kewajiban jangka panjang pada umumnya digunakan untuk membiayai keperluan dalam rangka merealisasikan rencana-rencana strategis perusahaan. Contohnya yakni pembelian mesin-mesin atau aset tetap baru lainnya, perluasan pabrik untuk menambah kapasitas keperluan akuisisi dan sebagainya. Adapun contoh utang hipotek. Selanjutnya itu penilaian dan pelaporan kewajiban jangka panjang. Utang wesel jangka panjang, utang obligasi dan utang hipotek dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang apabila jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban yang jatuh temponya tahun depan atau periode yang akan datang diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek. Utang obligasi dinilai sebesar biaya perolehan yang diamortisasi atau amortized cost atau dinilai tercatat carrying cost, yaitu nilai utang obligasi setelah diperhitungkan amortisasi premium atau diskonto utang obligasinya. Adapun contoh penilaian dan pelaporan kewajiban jangka panjang kita bisa lihat dan terima kasih.